mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pemikiran Politik Islam dengan dosen pengampu Ahmad Syarifuddin SIP MA. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 8 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Yuliani Marabijalas sebagai Ketua Kelompok 1 NIM 200304072, kemudian ada Rizal Arianto Lilo NIM 200304058, Irmawati Ratuloi NIM 200304092, Rian Isaktri Adu NIM 200304056, Agustinus Putra Lagadoni Hale NIM 200304080, Werner Francesco Jemahan NIM 200304068, Wilson De Vincent Bernardus Leo NIM 200304069, dan Avelin Gatristeran NIM 200304087. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang kisah 4 sahabat Nabi Muhammad. 4 sahabat Nabi Muhammad. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang meneruskan perjuangan Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Ia kemudian menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Dasar politik Abu Bakar berlandaskan pada karakter dan sikap jujur, adil, dan tegas yang sudah tertanam pada jiwa dan kepribadiannya. Dasar pemikiran ini kemudian menjadi aspek pembangunan mentalitas dan sifat-sifat terpuji sebagai langkah awal dalam strategi pembangunan yang menjadi agenda utama sepanjang pemerintahannya, antara lain sebagai berikut. 1. Sikap tawadu, yaitu sikap yang tidak memperlihatkan kelebihan atau keistimewaan yang dimiliki Abu Bakar. 2. Terbuka atau transparan, yaitu sikap terbuka menerima masukan dan kritikan membangun dan tidak ada yang ditutup-tutupi. 3. Tulus dan jujur, yaitu sikap yang penuh dengan kejujuran dan ketulusan baik dalam tindakan ataupun ucapan. 4. Komitmen dengan ajaran agama. Abu Bakar menegaskan agar umat Islam tetap mempertahankan agama dengan penuh komitmen untuk menjalankan ajarannya. 5. Upaya meminimalisir tindak kejahatan dan tindak kriminal. Abu Bakar berpesan kepada rakyatnya agar senantiasa berusaha mencegah supaya tindak kejahatan tidak merebak atau meluas di tengah-tengah masyarakat. 6. Komitmen rakyat untuk mendukung dan selalu loyal kepadanya dalam hal kebenaran. Abu Bakar berpesan kepada umat Islam agar tetap loyal kepadanya selama ia taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dalam arti menjalankan semua perintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Tetapi jika tidak, maka umat Islam diingatkan untuk tidak memberikan loyalitas kepadanya. 7. Khususnya Abu Bakar menekankan pesannya agar umat Islam tetap komitmen melaksanakan ibadah sholat karena sholat merupakan tiang agama. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjabat khalifah selama kurang lebih 13 tahun. Terpilihnya Umar sebagai khalifah memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan dan perkembangan Islam sebagai kekuatan politik umat Islam. Dalam mengelola wilayah kekuasaan yang cukup luas, Umar mulai mengatur administrasi dan birokrasi pemerintahan sebagai langkah dan kebijakan yang diambilnya dalam menata perpolitikan. Kebijakan yang dilakukan Umar pada prinsipnya adalah upaya konsolidasi wilayah Arab dan penyatuan suku-suku Arab dalam sebuah nation state. Yang dilakukan Umar ketika menjadi khalifah adalah yang pertama, menciptakan pemerintahan yang bersih. Dalam hal ini tercermin dari sikap keterbukaan Umar dalam mengambil keputusan melalui musyawarah dan menutup rapat-rapat nepotisme serta persamaan perlakuan di depan hukum. Yang kedua, sumber pendanaan negara. Dalam memenuhi kebutuhan operasional negara, Umar mengandalkan pendapatan negara dari beberapa sumber pendapatan, di antaranya dana zakat, fei, dan ganimah. Yang ketiga, administrasi pemerintahan. Khalifah Umar telah melakukan pembenahan administrasi negara. Dalam kaitan ini, Muhammad menyebutkan beberapa langkah strategis yang dilakukan Khalifah Umar sebagai berikut. Yang pertama, pembagian daerah kekuasaan Islam. Yang kedua, menertibkan administrasi militer. Yang ketiga, pemisahan lembaga eksekutif dan yudikatif. Yang keempat, pembentukan komisi pemilihan khalifah. Yang kelima, penguatan pengelolaan Baitul Mal. Dan yang keenam, pembentukan Al-Diwan. Prinsip-prinsip politik Umar bin Khattab. A. Pembinaan pemerintahan dengan mendirikan diwan-diwan, dalam hal ini lembaga-lembaga yang sudah disediakan kantornya. B. Peletakan dasar-dasar peradilan dan administrasi. C. Pembentukan Baitul Mal. D. Pengaturan jaringan pos atau al-barid. Dan E. Penempatan pasukan-pasukan perang di daerah-daerah perbatasan. Yang ketiga, Utsman bin Affan.
Utsman bin Affan merupakan sahabat Nabi yang sangat dermawan. Sumbangan terbesar dari Khalifah Utsman kepada umat Islam sampai hari ini adalah penyeragaman tulisan dan bacaan Al-Quran, sehingga tidak terjadi perbedaan dalam hal tulisan dan bacaan Al-Quran antara daerah yang satu dengan daerah-daerah yang lain. Beberapa kebijakan Khalifah Utsman adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan keamanan di wilayah kekuasaan. Yang kedua, tunjangan sosial dan kontroversi distribusi kekayaan. Yang ketiga, kekayaan negara pada era Khalifah Utsman. Yang keempat, kebijakan kontroversial Khalifah Utsman. Dan yang kelima, situasi politik akhir pemerintahan Khalifah Utsman. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat yang berkuasa. Ia termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat utama Nabi. Secara silsilah, Ali adalah sepupu dari Nabi Muhammad. Dasar kebijakan politik Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, sumber hukum dan dasar keputusan politiknya adalah kitab suci Al-Quran. Ini tidak berarti bahwa Ali akan mengabaikan sunnah Nabi, karena Al-Quran hanya dapat dilaksanakan secara tepat jika dibimbing oleh sunnah Nabi. Dan Ali tentu saja orang yang paling memahami persoalan ini. Yang kedua, mewujudkan nilai-nilai kebaikan ideal Al-Quran dan menolak setiap keburukan di dalam masyarakat. Yang ketiga, tulus ikhlas dalam memimpin dan mengutamakan integrasi umat Islam. Yang keempat, melindungi kehormatan jiwa dan harta kekayaan rakyat dari setiap ucapan lisan yang kasar, menyakiti, dan kezaliman kekuasaan. Yang kelima, membangun kehidupan masyarakat yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara dengan landasan ketaatan kepada Allah. Khalifah Ali selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan masa kepemimpinannya melaksanakan reformasi pemerintahan sejalan dengan visinya yang mengacu kepada nilai-nilai keadilan, persamaan, persaudaraan, kesederhanaan, kejujuran, dan keikhlasan sebagaimana diajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Berikut disampaikan realisasi dari visi dan kebijakan politik Ali dalam upaya mengembalikan khilafah Islam kepada praktik-praktik yang sebenarnya. Yang pertama, restrukturisasi para pejabat dan gubernur. Yang kedua, reformasi birokrasi kepegawaian, pengadilan, dan ketentaraan. Yang ketiga, penghematan dan pengelolaan pendapatan negara. Dan yang keempat, mengatasi kelompok oposisi dan pemberontak. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 1. Kami mengambil kesimpulan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah 4 orang sahabat Nabi Muhammad adalah yang pertama, loyalitas atau kesetiaan dan kerendahan hati yang dicontohkan oleh Abu Bakar. Yang kedua, kesederhanaan, kecerdasan, dan ketangguhan yang ditunjukkan Umar bin Khattab. Yang ketiga, bersikap dermawan dan menggunakan harta kekayaan sesuai kehendak Tuhan seperti yang dilakukan Utsman bin Affan. Dan teladan yang keempat yaitu dari Ali bin Abi Thalib yang memiliki sikap tawadu walaupun punya jabatan. Ia juga menjadi pemimpin yang peduli terhadap rakyat serta senantiasa mengingatkan sesama untuk berbuat baik.